Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Cak Tung di sini di acara podcast Ngopi bareng Cak Tung. Pagi ini kita kedatangan tamu. Dia adalah seorang founder perusahaan motor listrik produksi lokal asli Indonesia. Beliau adalah Mas Raditya Wibowo. Selamat pagi Mas Raditya. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Ngopi bareng saya. Terima Bareng kasih Cak sudah Tung. diundang. Siap. Mas Radit, di tengah kesibukan ini pasti kalau kita berbicara motor listrik, kita langsung aja ya sambil ngopi. Siap, sambil Sama aja ngopi bareng. Benar. Tapi nggak bareng nih, saya doang yang ngopi. Saya tidak ngopi soalnya. Oke, siap. Ngomongin motor listrik Mas Radit. Ah, Kenapa Maka Motor itu bisa diceritakan gimana sih munculnya Maka Motor itu tiba-tiba kok gue mau bikin kendaraan listrik yang sekarang lagi booming, apalagi dapat subsidi dari pemerintah. Apakah itu alasannya? ya, pertanyaan menarik nih. Ya. Jadi sebelum bikin Maka, aku kerja di salah satu perusahaan ojek online terbesar lah di Indonesia. Oh, yang warnanya Semuanya hijau. oh iya. Iya. Warnanya hijau. Pokoknya yang pertama lah. Oh, yang gitu kan. pertama. Yang Oke. pertama. Berarti udah tahu itu yang pertama, Pak. Ya, jadi dulu memang aku 7 tahun kan di sana. Terakhir itu pegang bisnis transportasinya sama Oh, ngurusin driver-driver. Ah. Dan memang zaman-zaman pas habis pandemi itu, Mm-mm. sebetulnya minat dari teman-teman driver untuk coba motor listrik itu sangat tinggi. Kenapa? Bukan karena masalah mikirin emisi karbon atau lingkungan atau apa atau subsidi. Zaman itu belum ada omongan subsidi. Belum ada memang. Tapi sesimpel mereka pengeluaran terbesar setiap hari itu bensin. Bensin, iya sih. Bensin. Apalagi Driver- jarak tempuh juga ya. Wah, jarak tempuhnya kan itu average rata-ratanya aja bisa 120 kiloan, maksimum bisa 200 lebih. Jadi mungkin mereka keluar uang tiap hari untuk bayar bensin itu bisa sampai 50.000 atau lebih. Wih, lumayan juga. Lumayan. Belum perawatan juga. Belum perawatannya, kan harus ganti oli lebih sering kan kalau misalnya jalannya sejauh itu setiap hari. Oke. Jadi memang motivasi utamanya membantu teman-teman driver untuk berhemat saat itu. Again itu belum ada omongan subsidi, belum ada mikirin emisi karbon dan sebagainya. Ya. Cuman waktu aku masih di situ, kita nyobain banyak motor macam-macam yang ada di pasar. Terus kok rasanya belum ada yang cocok banget nih, yang bisa dipakai oleh driver untuk lingkungan Indonesia. Gitu kan? Kenapa? Karena satu, itu tadi jarak tempuhnya kan jauh. Jarak Jadi tempuh mereka jauh. butuh baterai yang besar. Pengen yang bandel juga. Pingin yang bandel juga, yang motornya tangguh lah. Tangguh Karena lah kan di dipakai dalam berbagai medan, dipakai bawa barang berat. Iya. Kan kadang dipakai bawa kasur, dipakai bawa... Iya, itu iya. fotonya banyak lah. Kulkas kadang-kadang. Kulkas, kasur, Iya, benar. ban, Iya. pakai bawa motor lain gitu kan. Luar biasa. Tangguh-tangguh ternyata. Bener. Dan mereka butuh yang bisa diandalkan gitu kan. Sedangkan waktu itu problemnya banyak motor listrik itu kurang didesain untuk lingkungan Indonesia yang butuh ketangguhan itu gitu kan. Oke. Jadi pengalaman nyetirnya juga agak beda sama motor bensin, gasnya agak nyentak, atau kalau dipakai nyelap-nyelip kurang pede. Kalau macet di tanjakan, bawa penumpang, itu kadang Bisa nanjak nggak? bisa nanjak nggak, dia mundur dulu, terus nanti pas digas dia agak loncat, Iya. gitu. Sama bentuknya gitu kan. Kalau desainnya orang Indonesia kan ngelihat motor selalu dari mata dulu kan, gitu. Jadi kita coba bikin yang sesuai selera market lah, gitu. Jadi awalnya berangkat dari situ sih, dan memang co-founder saya di Maka, Arif, kita teman dari SMA di Bandung. Dulu kita tetanggaan, jadi emang tiap hari naik motor saya ke sekolah, pulang pergi tuh. Dan dari SMA emang kita bercandaannya, suatu hari nanti kita bikin pabrik ya bro, gitu. Jadi ya akhirnya ngelihat ada problem yang bisa dipecahkan untuk driver Gojek dan masyarakat Indonesia secara umum. Terus waktu itu merasa lagi ada kesempatan, kita punya mimpi ini dari dulu, kenapa enggak kita coba aja. Gitu. Akhirnya bikinlah Maka Motor. Bikinlah Maka Motor. Jadi isunya dari idenya dari situ ya, dari kegelisahan Mas Radit ini untuk gimana sih punya punya kendaraan yang cocok untuk mereka-mereka Ya. driver ojol yang tangguh dengan desain yang ini dan perawatannya
nggak seberapa sulit. Benar, karena pemikiran kita memang kalau motornya tahan dipakai oleh driver ojol dan mereka happy, pasti semua orang juga akan happy, gitu kan? Karena mereka kan istilahnya user paling ekstrim nih, Oke. gitu. Tapi yang bikin penasaran orang itu Maka motor. Ya. Nah, kan identik dengan istilahnya yang Mas Radit bekerja itu apa benar itu? Maka boleh saya sebutin nggak? Oh, boleh aja sih. Nama dari Maka itu diambil dari Makarim bukan? Oh, bukan. Oh, bukan. Oke, menarik. Oke, bukan. Jadi sebetulnya kita nyari apa namanya? Dulu awal-awal kita belum nemu nama Maka. Jadi dulu kita nyebutnya KLN karena nama PT-nya PT Kendaraan Listrik Nusantara. Cuman kan kayaknya kok kalau jadi merek KLN kurang catchy gitu ya. Orang takutnya lupa. Terus kita nyari kata yang simple lah, yang Maka kan gampang diucapkan, gampang diingat. Dan logonya keren loh, Maka Motor tuh fontnya juga keren. Terima kasih. Jadi kalau ngerjain soal matematika waktu SMA gitu kan suka ada di akhirnya kita naruh titik 3 untuk ngejelasin jawabannya gitu kan. Yeah. Titik 3 itu kan artinya Maka. Nah, titik 3 itu 1, 2, 3 gitu. Dari situ inspirasinya. Menarik. Tapi setelah terbentuk ide Maka Motor ini terus diwujudkan, siapa target sebenarnya dari Maka Motor ini, Mas? Ya. Jadi memang awalnya memang kita inspirasinya dari pengalaman. Bukan hanya ojol kan? Bukan hanya ojol. Memang karena dari awal kalau lihat ya tipe motor yang dipakai ojol dan yang dipakai masyarakat umum itu sebetulnya sama, gitu kan. Dan memang kita kan pasar motor di Indonesia tuh ada beberapa segmen harga ya. Ya, kita kan agak mulai di segmen maxi scooter nih istilahnya, yang lebih ke premium ekonomi lah istilahnya gitu kan. Benar. Ya merek sebelah lah yang konvensional kan. Ya, betul. Nah, kenapa kita mulai dari situ? Sebetulnya karena problem utama yang kita lihat adalah tadi baterainya tuh kebanyakan terlalu kecil untuk kebutuhan kita di perkotaan di Indonesia. Jadi untuk baterai yang besar kita dapatnya price point seperti itu di awal gitu. Dan idenya kan kalau udah terbentuk nih brand image-nya di segmen itu, kita mau bikin yang price di bawahnya itu lebih enak dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas. Gitu. Gitu. Tapi produk pertama adalah Maka Cavalry. Maka Cavalry. Dan bentuknya skutik, istilahnya. Kalau kita ngelihat desainnya, memang desain itu memang lagi trendy ya, lagi diminati pasar. Ya. Lebih sporty. Lebih sporty. Tapi kalau mendengar merek Maka, apalagi motor listrik, apalagi merek lokal. Ya. Gimana cara Maka itu menanamkan kepercayaan? Ini merek lokal gue kasih, tapi kualitasnya oke loh. Terus harganya nggak semahal yang merek Ono no. Nah, itu gimana sih strategi dari Maka Motor sendiri? Apakah punya strategi khusus untuk biar mereka itu konsumen itu suka dengan Maka? Ya, pasti. Di tengah pasar yang lagi susah. Benar sih, itu benar. Dan memang membangun kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik itu pasti butuh waktu, gitu kan. Sebetulnya beberapa tahun terakhir udah lumayan berproses, gitu. Kalau lihat di pasar mobil misalnya, itu penetrasi listriknya mungkin udah di atas 10% dari penjualan baru, gitu lebih kan. Lebih ya, 10% lebih. Jadi itu udah mulai terbentuk. Kalau motor kita masih 1%-an kali ya. Tahun kemarin 1%, tahun ini kayaknya totalnya malah agak turun nih karena ketidakjelasan subsidi. Iya benar. Tidak ada kejelasan subsidi. Benar, cuman orang butuh waktu untuk mengenali ini benda apa sih listrik ini. Apalagi kan motor tuh andalan banget ya buat orang Indonesia. Buat kebanyakan rumah tangga itu mungkin barang termahal yang mereka miliki. Saking sayangnya sama motor kan diparkir di ruang tamu biar nggak ada yang nyuri. Iya benar. Enaknya sih udah deket colokan. Kalau motor kita ya tinggal dicolok ngecas. Nggak usah ke pom bensin. Nggak usah ke pom bensin. Benar. Cuman kan untuk orang nyaman dengan itu perlu nyoba dulu sebenarnya. Gitu kan. Jadi sebetulnya, apalagi kan sekarang banyak citra motor listrik tuh kesannya yang seperti sepeda gitu kan. Kan banyak yang dipakai ibu-ibu untuk antar anak. Itu kan beda segmennya tapi Mas. Itu agak beda segmennya. Tapi ketika nyebut motor listrik, banyak orang yang kepikiran pertamanya itu. Gitu kan. Belum kebayang ada nih motor listrik yang performanya sama atau bahkan melebihi motor bensin, gitu kan? Kan itu sebetulnya yang kita coba tawarkan dengan Maka Cavalry. Sehingga memang strateginya adalah
mencoba dulu gitu kan. Jadi kalau dari kita sih memang yang paling penting tuh orang test ride dulu, karena selalu sebelum test ride kan pasti punya banyak bayangan macam-macam tentang motor listrik. Oh nanti bakal kayak gini rasanya, bakal kayak gitu, kayak gimana ya dibanding motor bensin. Tapi begitu dinaikin, itu biasanya emang yang kita amati wajahnya berubah gitu kan. Jadi dari pertama kali ngegas itu agak kerasa, oh beda nih. Enak ya ternyata ya. Benar, benar. Karena memang ada hal-hal yang kita bisa lakuin di motor listrik yang nggak bisa dilakuin di motor bensin yang bikin experience-nya bahkan lebih enak. Misalnya, motor kita itu kanan sama kirinya beratnya sama persis. Jadi sangat imbang. Artinya kan dia kalau misalnya kita belok-belok dia handling juga enak handlingnya enak, balance-nya enak. Kalau motor bensin nggak mungkin bisa benar-benar simetris karena ada knalpot kan. Benar. Gitu. Terus torsinya sebetulnya lebih besar kan kalau kendaraan listrik itu. Jadi kita kan 0 sampai 60 km per jam dalam 4,8 detik. Iya. Kalau ya perbandingan yang mirip kita di bensin itu kalau nggak salah 6,4 detik untuk jarak yang sama akselerasinya gitu. Jadi memang sih kalau terus terang saya sudah pernah nyoba, Mas Radit. Tapi memang luar biasa itu. Apa yang ditawarkan, apa yang diomongkan barusan itu memang benar-benar kenyataan. Tapi benar Mas Radit tadi, kalau misalnya pengen tahu, langsung aja mencoba di showroom. Di showroom ya. Betul. Ada berapa showroom sekarang, Mas? Sekarang kita kalau di Jakarta ada 7. Ada di Radio Dalam, Depok, Bekasi, Kelapa Gading, Gading Serpong, udah banyak ya? Ciledug, Bintaro. Lumayan. Sama kita baru buka di Bali beberapa minggu lalu. Belum setahun loh Mas, ini dealernya udah bercabang banyak, yang luar biasa. Lumayan ya, kita sih harapannya bisa cepet nambah lagi juga ya, karena sebetulnya yang beli motor Maka udah di berbagai kota nih, nggak cuma Jakarta dan Bali, bahkan di Surabaya juga udah banyak, di Jogja udah banyak, di Bandung juga udah banyak. Jadi memang kita sekarang PR-nya nambahin jaringan, sama juga nambahin fast charger-nya sebetulnya. Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi menarik nih, masalah subsidi kan sekarang pemerintah kan sudah dalam arti tidak jelas apakah subsidi ini berlanjut, apakah tidak kan. Jadi para agen pemegang merek khususnya pasar motor listrik ini juga menunggu-nunggu, tapi ada beberapa merek yang memberikan subsidi sendiri. Kalau menurut kacamata Maka perlu nggak sih subsidi ini dilanjutkan atau sebelum taing lah ada subsidi, yang penting gue sama konsumen ini gue servisnya lebih oke lah, gue strateginya kayak gini, yang penting nggak usah mikirin itu ntar nggak jalan-jalan. Kalau Maka sendiri gimana Mas? Sebetulnya dengan kondisi saat ini seperti ini, jujur menurut kami lebih baik tidak ada subsidi. Lebih baik nggak ada subsidi? Ya itu pertanyaan yang lumayan bold ya mungkin ya. Lebih baik nggak ada subsidi bro. Soalnya gini. Alasannya kenapa itu? Alasannya karena yang dibutuhkan tuh kepastian sebetulnya bener gitu sih. Kan. Jadi memang sekarang dengan kondisi kan ada pengumuman akan ada subsidi, tapi belum jelas juga kapan bakal ada. Untuk tahun depan pun kan sebenarnya belum ada kejelasan. Lebih baik diperjelas saja bahwa tidak ada subsidi. Saya rasa buat yang mau beli motor listrik pun jadi lebih enak gitu kan. Benar, sekarang kan kondisi nahan-nahan beli gitu, karena dia nahan-nahan beli kan sebetulnya nahan-nahan potensi penghematan. Benar, gitu kan. Karena kalau udah ganti tuh enak deh. Saya jarang banget ketemu yang udah pakai motor listrik yang pingin balik ke bensin gitu kan. Tapi memang karena ya itu hemat, terus lebih enak juga, dia nggak ngegeter gitu kan. Iya. Cuman dalam kondisi ketidakpastian ini sebetulnya kan jadinya masyarakat menunggu, produsen pun jadi bingung nentuin harga, ngasih diskon sendiri kan juga pasti berat ya. Iya benar, gitu. benar. Kalau seperti itu harga nggak berubah ya Mas? Nggak berubah, dan kita dari awal yakin dengan kualitas yang kita tawarkan di harga kita kok gitu. Kayak memang motor listrik kan ada di berbagai range harga ya, yang harganya belasan juta ada, yang harganya setara motor 110 cc ada, 125 cc ada, yang di atas 30 juta juga ada. Kita pede kok, produk kita memang bukan yang paling murah, tapi paling value for money. Gitu kan. Paling value for money, itu perlu digarisbawahi, paling value for money. Tapi kalau kita ngobrol tadi masalah subsidi, memang lebih baik tidak ada subsidi, karena hal ini akan membuat masyarakat itu menunggu tidak kejelasan. Buktinya
Menteri A itu ngomongin udah ada ini apa namanya pagunya tinggal ditandatanganin, tinggal ngomong sama menteri ini sama menteri. Tapi itu udah bulan Agustus kemarin sampai sekarang nggak ada kejelasan. Mending maka motor jualan tanpa subsidi. Memang itu yang dilakukan beberapa merek juga seperti itu. Mungkin sama yang dilakukan dengan Maka. Betul. Jadi ya kita kompetisi aja dengan produk masing-masing. Iya, benar sih. Karena pada akhirnya yang akan menjadi pendorong keputusan orang untuk pindah ke listrik karena nyari hemat gitu kan. Sedangkan sekarang kan mungkin kepercayaan terhadap BBM juga lagi banyak isu kan tahun ini gitu. Oke. Gitu. Maka sampai Januari ya dikenalin di Indonesia Januari. Kemarin Januari kita launching. Delivery bulan Februari. Ya. Ini hampir 1 tahun ya berjalan, Mas. Ya. Apakah ada rencana untuk istilahnya facelift lah? Apakah terlalu dini atau Maka sudah punya planning ke depannya untuk biar nggak bosan? Ya, pasti. Kita kan karena kita kan melakukan R&D sendiri. Memang sorry saya potong. Pabriknya di mana sih, Mas? Cikarang. Oh, di Cikarang. Oke. Cikarang. Jadi ngedeketin supplier juga gitu kan. Memang pusat otomotif kan di sana. Cikarang ya. Benar. Nah, kalau dekat rumahnya kameramen saya di Cikarang, tapi belakang pabrik tadi. Oh, gitu. Oke. Ya mungkin bisa mampir kalau mau test drive. Nah, jadi memang kalau soal roadmap-nya, kita R&D sendiri itu memang lebih lama ya cycle-nya gitu kan. Jadi biasanya ini kan kita mulai tahun 2022 sebetulnya. Kita baru launching Januari kemarin. Jadi memang untuk yang pertama kurang 3 lebih tahun ya? Ya 2,5 tahun lah kurang lebih. Sedangkan memang buat pabrikan motor gede dari Jepang gitu misalnya memang siklusnya biasanya 3 tahunan untuk bikin motor baru. Cuman kalau udah bikin yang pertama itu kan kita udah mulai jalan proses yang model-model selanjutnya paralel gitu kan. Gitu. Jadi ya harapannya sih kita segera bisa share berita untuk kejutan selanjutnya dari line up produk kita. Tapi memang saat ini aku belum bisa cerita karena nanti dimarahin sama tim R&D. Oh, dimarahin sama itu ya, Mas? Yang pakai baju loreng-loreng itu. Susah itu kalau saya nanya beliau itu. Benar, soalnya kalau saya udah ngomong nggak bisa ditarik lagi gitu kan. Jadi, tapi gini, sekarang kan orang Indonesia itu sukanya punya motor, nggak tahu itu motor listrik atau motor bensin, atau mobil listrik atau mobil bensin. Mereka itu kreatif, ingin membuat motornya itu lebih personal lah. Ya, lebih personal. Dan solusinya adalah modifikasi. Ya. Kan kemarin saya ketemu saudara saya yang kebetulan menjadi duta di Maka Motor, duta Ceylon Seven kan, jadi duta besar brand ambassador Maka ya. Betul, duta besar. Saya melihat motornya itu sudah dimodifikasi bagus banget. Ya, cakep ya. Maka Motor nyediain part-partnya nggak sih untuk apa namanya ini? Atau mungkin ada istilahnya ada bagian yang buat konsultasi untuk modifikasi atau Maka Motor menyediakan part untuk biar tampil lebih personal atau apa gimana, Mas? Jujur itu sekarang kita belum ada ya, cuman memang banyak yang suka ngomongin ini. Karena aku lihat kalau ngobrol sama customer gitu memang banyak yang udah dimodif juga motornya. Tapi keren itu kemarin modifikasinya yang dipakai duta. Bener, itu kan banyak kosmetiknya diganti, shocknya diganti. Sekarang banyak yang ada yang suka ganti shocknya. Paling minimum tuh biasanya dikasih stiker-stiker lah. Iya. Tapi memang motornya lumayan modifable lah istilahnya gitu kan. Dan buat orang Indonesia kan emang motor tuh seperti kayak perwujudan kepribadian masing-masing gitu kan. Istri kedua lah kalau menurut saya. Oke. Dia senang didandanin. Termasuk milih warna aja orang kan sangat lama ya mikirnya gitu kan. Kadang ketemu orang misalnya dia punya beberapa motor semuanya emang warnanya sama karena dia suka warna itu. Gitu. Iya. Ya, jadi ada salah satu yang membedakan ini motor gua. Benar. Jadi kalau soal aksesoris atau saran untuk modifikasi itu kita sih kalau ada yang mau nanya-nanya tentunya kita pasti kasih saran gitu kan karena memang kita yang desain motornya jadi kita kebayang juga speknya masih seperti gimana. Kalau ke showroom kita ngobrol sama teknisi sih pasti dibantu. Tapi part-partnya udah bikin belum yang misalnya mereka pengen ganti spionnya yang model apa, ganti yang di bagian samping atau
aksesoris apa, maka belum bikin ya Mas? Belum, tapi kalau misalnya ditanya yang ini bakal cocok nggak di motornya, nah itu kita bisa. Hanya sebatas konsultasi aja. Ya, untuk sekarang ya. Untuk sebetulnya yang jelas sih ini emang sesuatu yang menurut kita menarik lah, karena memang marketnya lumayan besar ya untuk modifikasi motor di Indonesia. Iya, kan? benar. Itu memang harus punya lah brand-brand lain. Tapi untuk motor listrik belum banyak ya. Mungkin bisa juga maka menjadi pelopor lah, menyediakan part-part atau modifikasi untuk motor listrik, karena beberapa motor listrik yang ada di Indonesia sekarang masih belum menyediakan itu. Benar, dan sebenarnya nggak hanya part, bisa juga dari hal-hal kayak kan motor kita ada 2 mode ya, ada yang high torque, ada yang high regen, yang lebih eco mode istilahnya. Itu kan kadang customer ngerasa kok ini kayak ketahan banget gitu kan. Nah itu sebetulnya kita bisa sesuaikan mappingnya gitu kan. Jadi kalau pingin mode itu agak lebih galak, itu sebenarnya bisa disesuaikan. Ya, cuman ini sesuatu yang kita lagi godok lah. Aduh, ini juga aku harusnya nggak boleh ngomong deh kayaknya. jadi ini sudah rahasia udah ini ya dari CEO-nya sendiri bisa loh dilakukan itu kalau lebih. Nantinya. Wow. Gitu, atau kayak ditambahin suara misalnya gitu. Tapi ini semua kita masih eksperimen sih. Oke. Gitu. Tapi yang di motornya Duta itu ada juga yang ya kalau dinyalain ada suara Mas Duta ngomong kan. Ya, hati-hati di jalan. Itu bisa nggak untuk jadi personalisasi pakai suaranya yang punya motor? Nah, itu sesuatu yang kita bisa eksplor juga itu. Jadi kalau ide mah banyak gitu kan. Okay. Tapi Mas Radit melihat perkembangan motor listrik di Indonesia itu gimana sih Mas? Kalau aku lihat ya, memang jujur tahun ini dibanding tahun kemarin seluruh marketnya agak turun karena ya itu tadi gitu kan, masyarakat menunggu kejelasan subsidi. Cuman kalau aku rasa sih dalam jangka panjang ya, ini sepertinya tren yang sudah dimulai ini ya memang akan jalan terus sih. Pertanyaannya hanya akan butuh waktu berapa lama untuk mencapai titik kritisnya gitu kan. Karena kalau kita lihat di mobil aja udah kejadian kok. Gitu kan, di mobil udah ya itu tadi lebih dari 10% mobil baru udah listrik. Okay. Kalau lihat di jalan juga makin banyak kan orang pindah dan mereka happy dengan hemat bensinnya. Gitu. Dan ya value for money produknya lah. Okay. Kita yakin motor pun akan mengalami hal yang sama. Hanya memang pertanyaannya butuh waktu berapa lama. Itu aja sih. Tapi kan di mobil, di roda 4 itu kan saat ini memang beberapa merek juga nggak langsung beralih ke mobil listrik kan. Yes. Mereka juga menciptakan alternatif lain, yaitu dengan mobil hybrid. Yeah. Mungkin nggak maka untuk memberikan alternatif itu? Ini pertanyaan menarik ya, karena kalau buat mobil sama motor, sebetulnya hybrid itu kan konsepnya ya dia ada yang bensin, ada yang listrik. Nanti dari dari tenaga pengeremannya itu dia bisa ngisi lagi baterainya, gitu kan? Atau ketika bensinnya lagi di awal dia pakai listriknya dulu, tapi tetap aja dia akan ngisi listriknya dari perputaran mesin bensinnya, gitu kan? Sedangkan kalau di motor itu kan masanya lebih kecil ya daripada mobil. Okay. Jadi sebetulnya potensi penghematannya atau penggunaan listrik untuk nambah pergerakan motornya itu nggak sebesar di mobil gitu kan. Jadi kalau menurut kita sebetulnya di motor sih memang lebih masuk akal either sekalian EV semua atau sekalian bensin gitu kan. Okay. Tapi kan di Maka Motor itu kalau kita habis jalan kita lepas gas kan ada regeneratif ya. Betul. Dia bisa ngisi baterai sendiri ya. Bisa gitu. Karena ya itu tadi sebenarnya kan energi yang kita bisa recover istilahnya dari pengereman itu adalah massa dikali kecepatan kan momentum gitu. Motor tuh massanya kecil dibanding mobil. Jadi jumlah energi yang kita bisa recover nggak sebanyak mobil gitu. Tapi udah punya komunitas nggak sih Mas Maka Motor ini? Udah. Sekarang berapa komunitas yang tergabung di Maka Owner Club? Kita namanya Maverick. Maka EV Riders Community. Ya, kemarin habis deklarasi juga komunitasnya beberapa minggu lalu. Saya nggak diundang. Oh ya? Nah itu coba tanya. Kacau nih. Gitu. Tapi lumayan aktif sih. Mereka suka touring. Kemarin ada yang bawa motor kita ke Tegal, ke Guci.
Nah, itu kalau kita ini menarik nih bagi pengguna kendaraan listrik khususnya roda 2. Ada nggak sih tips kalau ini kan memang infrastruktur kan memang masih jarang lah. Kalau pengen melakukan touring jarak jauh itu gimana, Mas? Apa namanya ininya? Nah, memang jadi enaknya motor dibanding mobil itu masih bisa dicolok di mana aja. Gitu kan. Jadi charger bawaan kita yang 500 watt itu dia bisa ngecas di mana aja sebetulnya. Itu beli sendiri. Kalau apa istilahnya? Konverter ya? Charger pokoknya, kayak buat ngecas laptop gitu, tapi agak lebih gede. Itu udah dipaketin sama motornya. Jadi, udah dapat. Ya, kalau beli itu dapat. Kalau beli motor dapat chargernya, charger yang kecil ya. Karena memang kita bikin 500 watt supaya nggak bikin rumah ngejepret. Kan banyak yang rumahnya masih 900. Gitu. Rumah saya udah 2.500 kok. Nah, itu aman. Itu bisa beli charger yang lebih besar, namanya charger plus. Nah, itu Nyediain aksesoris. Kita nyedain juga. Okay. Itu yang 1.200 watt. Itu lebih cepat ngecasnya. Jadi dari 0 sampai penuh kayak 3 jaman ya. Cepet banget ya? Lumayan. Sebenarnya yang paling cepet yang fast charging. Yang fast charging itu dari 0 sampai penuh sejam gitu. Tapi itu dayanya gede. Jadi memang itu kita yang harus pasang. Terus orang datang nyolok kayak SPKLU-nya PLN lah. Gitu. Nah, tapi kalau yang charger plus itu bisa dibawa-bawa juga. Jadi kemarin yang ke Tegal itu mereka sepanjang jalan sambil istirahat mampir ke titik-titik kayak SPKLU-nya PLN kan punya tempat-tempat nyolok tuh biasanya. Jadi ya mampir sambil istirahat, ngecas, lanjut lagi, nyampe sih. Berarti nggak usah khawatir meskipun nggak ngelewatin SPKLU, maka juga menyediakan charger yang udah bisa dibawa kemana-mana ya. Mungkin agak lama, tapi bisa lah kalau misalnya kita istirahat di minimarket ini kita colokin, tapi tentunya izin dulu lah. Tapi kan itu nggak istilahnya nggak ribet lah, istilahnya bisa tercover lah, perjalanan itu bisa aman. Jadi nggak usah takut punya motor listrik mau touring ke Surabaya. Ini saya rencananya mau bawa Maka Cavalry touring ke Surabaya, ke Jombang. Mantap. Bos pinjemin dong. Kalau sekali ngecas kan bisa sampai 160 kilo ya. Jadi kan kita nyetir sejauh itu juga pingin istirahat ya. Iyalah. Apalagi pakai motor juga dengan usia-usia yang saya masih muda. Itu butuh istirahat beberapa inilah. Mas, pertanyaan terakhir nih. Tantangan paling susah yang dihadapin Maka di era sekarang ini, Mas? Sekarang sih mungkin ya sama seperti seluruh industri, yaitu kejelasan soal kebijakan dan dukungan dari pemerintah sih mengenai subsidi gitu kan. Karena kalau kita lihat kan merek motor listrik banyak gitu kan. Memang semuanya strateginya beda-beda, produknya beda-beda. Cuman industrinya kan semuanya masih kecil ya relatif dibanding bensin. Jadi ya kita semua kompetitor, tapi kita juga sebenarnya berteman karena masih lebih kecil lah industri. Walaupun aku nggak bisa bicara mewakili yang lain ya, gitu kan. Cuman kalau menurutku sih memang kita semua kondisinya kan kita udah banyak investasi juga untuk bikin pabrik, untuk bikin produk, dan ini semua kan menyerap tenaga kerja. Ini yang bikin ekonomi muter. Gitu kan. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting, dan sebetulnya untuk negara bisa maju, kita harus bisa memajukan sektor manufacturing karena yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan membuat keterampilannya adalah dengan manufacturing. Sedangkan ini tuh udah banyak yang invest. Tahun kemarin momentumnya bagus sekali waktu ada subsidi. Nah sekarang ini sayang banget kalau misalnya industrinya jadi ketahan pertumbuhannya karena ketidakjelasan gitu. Siap. Ya, dan bukan soal ini ya, kayak bukannya harus ada subsidi juga, enggak. Yang penting tuh ada kejelasan aja. Gitu. Jadi intinya para pelaku industri seperti Maka Motor dan yang lain-lain, Maka tidak bisa mewakili teman-teman yang lain yang bergerak di bidang yang sama, tapi paling tidak ada benang merahnya yang harus kita ambil, yaitu kejelasan kebijakan pemerintah. Nggak harus subsidi, tapi kejelasan yang lain, kemudahan untuk import barang atau kejelasan aturan-aturan yang lain, itu yang ditunggu-tunggu para pelaku industri seperti Maka Motor. Jadi ya Pak Prabowo, tolonglah, ini industri ini mau bergerak, tapi kalau aturannya belum jelas ya gimana. Oke, itu aja, terima kasih.
kita ngobrol-ngobrol bersama CEO dari Maka Motor, Mas Raditya Wibowo, mengetahui tentang produk Maka Motor, tentang mulai Maka Motor itu berdiri dan sekarang sepak terjangnya gimana, after sale-nya gimana, dan itu tadi sudah dijelaskan. Sampai ketemu lagi di podcast Ngopi bareng Cak Tung di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Radit. Siap, terima kasih. Wassalam.